Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, mari nyatakan semua karena anugerahmu Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatanku, oh, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Tuhan.
sumber kekuatan bagiku. Mari lebih lagi katakan anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Segala puji syukur. Haleluya. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu, semua anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, Penyertaan-Mu, Allah Allah segalanya Tuhan, sumber kekuatan kami. semua Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau belajar bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. segala kebaikan-Mu, Haleluya. kami sembah-Mu, segala kebaikan-Mu Bapa dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Lebih lagi mari setia.
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang mari lebih lagi, angkat syukurmu, katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu hidup kami, tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Haleluya. buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa yang baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau baik. Tuhan, Kau baik, Bapa. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Ini Tuhan. pujian dari hati kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau lebih lagi, Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan. Berkat yang Kau berikan Sebab Tuhan. kami sadari semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna yang menyertai kami, Tuhan. Kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami,
sebab kau layak disembah. Besar bagi kami Tuhan Yesus. Besar anugerah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu Tuhan, segala cinta-Mu Kau berikan bagi Amin. kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Kau tahu di hati kami Tuhan, Kasih Tuhan. selalu ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Selalu ingin memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari katakan pujian ini. Katakan engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah walau
kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kau Tuhan yang tahu di hatiku menyembahmu Tuhan, memuliakan namamu Bapa. Kan Tuhan hati kami, Kata-kata yang indah memuliakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang mengangkat tangan kami bila kami jatuh Tuhan, yang memegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kudus hadir di hati kami, Kudus memulihkan setiap hati kami. Oh Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. hadirat Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau tahu hati kami Tuhan. Kau tahu rindu kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Amin. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu di hidup kami. Untuk kehadiran-Mu di hati kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Baik, selamat pagi sobat dimanapun kita berada, jemaat GBO Kumene yang terkasih. Pagi hari ini kita berjumpa dalam acara kita, yaitu sarapan pagi bersama. Nah, kita sarapan paginya pagi hari ini bukan perkara mengenai apa yang jasmani, tetapi mari kita sesuai firman Tuhan, mari kita mendahulukan hal-hal rohani, karena hal-hal rohanilah yang akan bermanfaat bagi kehidupan yang akan datang. Nah, saya percaya kita pagi hari ini sesuai dengan pembacaan Alkitab kita akan membahas sedikit mengenai apa yang Tuhan berikan melalui pembacaan kitab kita. Kita membaca dari Markus 6, di situ dikatakan bercerita tentang bagaimana Yesus ditolak di Nazaret. Saya akan membacakan Markus 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6a. Demikian firman Tuhan. Saya membaca dari sebuah kitab yang merupakan terjemahan baru, terjemahan edisi yang terbaru, sehingga apabila terdapat sedikit perbedaan teks dengan apa yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian baca di rumah, ya tidak apa-apa, karena memang saya sudah melakukan update, ya. Jadi kita akan baca Markus 6 ayat pertama sampai dengan yang ke-6a. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, dari mana orang ini memperoleh hal-hal ini, hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Nah, perhatikan ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, semua nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya. Di antara kaum hikmat yang baik, Yesus memiliki kuasa yang dan bisa mengadakan mujizat-mujizat. Yang terjadi adalah apa yang dikatakan di ayat yang ketiga. Mereka mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses. Nah, perhatikan, ternyata orang-orangnya karena melihat dari sesuatu yang bersifat fisik, sesuatu yang biologis, mereka kemudian menjadi kecewa. Nah, berapa banyak dari kita yang juga seperti ini, melihat seseorang, menghakimi seseorang karena berdasarkan apa yang hanya terlihat. Nah, Tuhan tentu tidak pengen supaya kita semua seperti itu. Tuhan mengatakan di dalam Alkitab bahwa jangan engkau menghakimi, tetapi hakimilah secara adil. Nah, kenapa dikatakan di sana janganlah engkau menghakimi, tetapi hakimilah secara adil? Karena perhatikan, hanya Tuhan yang mengetahui isi manusia semata-mata, sehingga pengadilannya selalu adil, penghakimannya selalu adil. Sedangkan kita manusia, kita tidak pernah melihat isi dalam hati seseorang manusia. Kita selalu melihat apa yang ada di depan mata, apa yang ada di depan fisik kita. Lalu kemudian kita menyimpulkan, dan seringkali apa yang kita simpulkan bukanlah sesuatu yang adil. Oleh karena itu Yesus mengatakan, janganlah engkau menghakimi. Karena seringkali penghakiman yang manusia buat tidak melihat keseluruhan. Hal yang pertama, poin yang pertama, marilah kita jangan sering menghakimi berdasarkan apa yang kita lihat. Karena Tuhanlah yang tahu betul siapa kita sebenarnya. Itu implikasi pertama dari apa yang kita baca. Implikasi yang kedua, kalau kita kemarin belajar mengenai
status kita secara biologis, secara rohani. Nah, kalau orang melihat kita secara biologis, marilah kita mencoba mengarahkan, menyadari diri kita bahwa bukan diri kita bukan hanya sekedar aspek biologis. Kita juga harus melihat aspek rohani kita. Ingat, pada saat engkau semua sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darahnya yang kudus, oleh darahnya yang mahal, engkau bukan lagi seorang hamba dosa. Engkau adalah hamba kebenaran. Nah, di dalam proses kita menuju menjadi serupa kembali dengan Yesus, waktu Tuhan Yesus berkata, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu akhirnya kita pada saat kita ditebus, pada saat kita lebih dengan darah yang mahal itu, kita mau dikembalikan lagi. Posisi kita menjadi seperti sewaktu Adam menciptakan, yaitu menjadi rupa dan gambar Allah. Ini artinya apa? Artinya engkau dan saya dikembalikan bahwa engkau adalah sebuah cermin. Nah, kalau saya gambarkan sebuah cermin, kalau kita berdiri di depan cermin, kita mungkin berpikir seandainya Tuhan memiliki cermin dan dia melihat di cermin itu, itulah pada saat dia melihat cermin itu, itulah kita di sana. Makanya dikatakan kita diciptakan serupa dan segambar. Artinya kita punya image Tuhan di dalam diri kita. Nah, mempunyai image Tuhan di dalam diri kita dari sisi rohani adalah suatu hal yang punya suatu implikasi yang sangat besar. Artinya apa? Yang pertama, bagaimana kehidupan kita bisa dilihat sama orang. Ingat, Tuhan melihat kita. Orang melihat kita sebagai serupa dan segambar dengan Allah. Apakah kita betul-betul bisa mencerminkan itu dalam kehidupan kita? Nah, seringkali kita sebaliknya, bukan Tuhan yang kemudian kita merefleksikan segambar dan serupa dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kita bukan lagi menjadi seorang yang Tuhan, tetapi kita menjadi seorang kebalikan dari Tuhan. Sifat-sifat kita di luar sana. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat engkau sudah ditebus, ingat, engkau segambar dan serupa dengan Allah. Mari kau menjaga sikapmu agar gambar dan rupa Allah terpancar. Karena engkau adalah orang-orang yang ditebus. Engkau orang-orang yang sudah diselamatkan. Hal yang kedua yang menjadi penting pada saat kita dikatakan segambar dan serupa dengan Allah, itu artinya engkau juga memiliki privilege sama seperti Adam. Sewaktu Adam diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, ia berkuasa atas segalanya. Ingat, pada saat engkau memiliki gambar dan rupa Allah, artinya engkau semua memiliki kuasa. Engkau memiliki kuasa dalam perkataanmu, engkau memiliki kuasa dalam sikapmu. Dan perhatikan, kalau kita memiliki kuasa dalam perkataan kita, mari kita jaga lisan kita. Kita nggak nyakitin orang, kita nggak nyakitin hati orang karena perkataan kita. Kita nggak nyakitin orang-orang di sekitar kita dengan tingkah laku kita. Kita harus mulai bisa bagaimana gambar dan rupa Allah itu pada saat kita sudah diselamatkan itu terpancar keluar. Nah, bagaimana kau bisa menjadi gambar dan rupa Allah kalau kau menjadi orang yang suka malas-malasan? Bagaimana kau bisa menjadi orang kalau kau suka ngomongin orang di belakang? Kalau kau nggak patuh dengan pemimpinmu, pemimpin di tempat kerja atau pemimpin rohani, bagaimana kau bisa menggambarkan gambar dan rupa Allah kalau kau bukan tunduk tetapi nanduk? Nah, pagi hari ini kita semua mau belajar bahwa melalui dua aspek ini kita belajar agar kita tidak menghakimi orang sembarangan, agar kita mengerti jati diri kita secara rohani bahwa kita semua adalah gambar dan rupa Allah. Mari kau belajar semuanya di tempat ini. Engkau belajar agar gambar dan rupa Allah betul-betul ada di dalam hati kita, betul-betul terpancar keluar dalam sikap kita, dalam keseharian kita. Engkau yang kuliah, selesaikan cepat kuliahmu. Jangan sampai engkau menjadi dimaksimalkan ya. Kalau orang zaman sekarang anak-anak kuliah pengen supaya semesternya dimaksimalkan. Berapa? 14 semester. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau ditanya, saya melihat suatu kali ada di Instagram dikatakan, kamu berapa semester bro? 8. Kita 14. Dengan bangganya mengatakan 14 ya. Padahal dia sudah gondrong-gondrong di situ, sudah tua bangkotan di kampus itu. Ya, mungkin angkatan-angkatan di bawahnya sudah enak lihat dia, cuman masih merasa aja baik. Engkau harus selesaikan kuliahmu cepat-cepat. Engkau yang sedang melanjutkan pendidikan di SMA, engkau jadi saksi di sana, engkau menjadi gambar dan rupa Allah di tempat itu. Nah, ini yang perlu kita pagi hari ini kita sama-sama belajar dari perenungan kita pagi hari ini.
sesuatu yang biologis dan sesuatu yang rohani. Kalau kita bisa melihat hal ini dengan baik dalam tingkah laku kita, dalam tindakan kita, kita akan mengerti dan kita akan terus betul-betul menjadi serupa dengan Kristus. Mari pagi hari ini engkau semua yang ada, engkau semua yang menonton, saya tahu perjuangan menjadi serupa Kristus tidaklah ringan. Ada banyak sekali tantangan, ada mungkin banyak cobaan, dan bukan engkau, bahkan mungkin engkau mencoba, butuh untuk didoakan. Engkau butuh sebuah komunitas yang baik. Di tempat kita, di tempat ini, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita sama-sama terus datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati, minta pertolongan Tuhan, karena kita yakin dan percaya tanpa pertolongan Tuhan tidak akan pernah namanya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Karena firman Tuhan berkata Allah juga yang mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam dirimu. Nah pagi hari ini, di tengah kita, melalui acara ini, melalui kegiatan ini, saya berharap kita semua jemaat GBI Kumene, anak-anak Gaul Sisi dimanapun kau berada, mungkin saat ini kau sedang pulang kampung, engkau tetap menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ingat, Tuhan Yesus sudah menebusmu dan Dia sedang membawamu menjadi segambar dan serupa. Mari engkau bersikap segambar dan serupa dengan Allah. Atribut Allah adalah kasih. Mari engkau mengasihi sesamamu. Kalau Allah tidak suka menghakimi dan penghakiman yang adil, mari engkau yang suka menghakimi berdasarkan apa yang kau lihat. Mari engkau dalam kegiatanmu sehari-hari terus memuliakan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita semua yang mendengar, engkau hari ini akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Jadikan dirimu siap menerima perubahan, sehingga berkat Tuhan pun siap dicurahkan bagi engkau dan saya. Berkat Tuhan bukan bicara materi, tetapi berkat Tuhan berbicara bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu akan sempurna. Dia tidak pernah menjanjikan kekayaan, dia tidak pernah menjanjikan hidup yang enak. Yang dia janjikan adalah penyertaannya. Kalau dia menjanjikan penyertaannya, itu artinya hidupmu mungkin tidak akan tenang. Hidupmu mungkin akan setiap saat ditempa badai. Hidupmu mungkin akan selalu ada tantangan. Tetapi pada saat engkau mau berubah, janji penyertaannya akan selalu sempurna di dalam kehidupanmu. Mari kita pagi hari ini, kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih dalam. Karena kita percaya Terima kasih Tuhan. Allah saja yang sanggup menyertai kita sepanjang hari. Amin. Engkau yang mau didoakan mungkin, karena kita nanti akan ada doa puasa sore nanti. Kau boleh tolong tulis di kolom chat kalau kau ingin didoakan, atau kau saat ini mengalami sakit penyakit, ada sakit penyakit yang kau alami dan kau minta pertolongan dari Tuhan. Kau tulis di kolom chat dan kita akan doakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini butuh bantuan doa dalam segala pergumulan. Allah akan selalu ada. Anu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu
kehidupan kami, karena Engkau terus beserta dengan kami. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Mungkin ada rekan-rekan kami yang saat ini menyaksikan melalui live Tuhan, mungkin berdoa buat mereka Tuhan, yang mungkin saat ini ada dalam sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan sakit penyakit Tuhan. Engkau angkat sakit penyakit itu, berikan mereka kesembuhan. Mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit, mereka yang saat ini terbaring di tempat tidur mereka, kami yakin dan percaya pada saat mereka mendengarkan acara program ini, Engkau sembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga terus berdoa bagi setiap orang yang melihat acara ini Tuhan. Mungkin mereka ada pergumulan dan mereka mau menyampaikannya kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya pada saat mereka menyampaikan itu kepada Tuhan, pada saat mereka mencurahkan isi hati mereka kepada Tuhan, Tuhan ada di sana memeluk mereka dan mengatakan, Engkau kuat anakku, Engkau pasti mampu, dan aku akan menyertaimu. Itu pesan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, berikan mereka kelegaan, berikan mereka kekuatan, kesanggupan melalui apapun badai dalam kehidupan mereka. Karena hamba-Mu yakin dan percaya buat anak-anak-Mu ada sebuah privilege yang besar dalam kehidupan mereka, bahwa penyertaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat GBI Ekumenik dalam tangan-Mu. Segala aktivitas mereka hari ini Engkau sertai, berkati apapun yang mereka lakukan, baik mereka yang di dalam dunia pekerjaan, baik mereka yang dalam dunia perkuliahan, dalam dunia sekolah SMA, SMP. Berkati mereka Tuhan, buat apapun yang mereka kerjakan berhasil. Hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, mungkin juga ada orang-orang tua kami yang ada jauh di sana, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kalau mereka sudah bersedia memberikan segala sesuatu, tenaga, pikiran untuk membuat kami di sini bisa berkuliah, bisa berada sampai saat ini, kami mendoakan buat mereka Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaannya. Berkati juga Tuhan seluruh orang yang sudah bersedia melayani Engkau dengan berjerih lelah Tuhan. Hamba-Mu yakin dan percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan mereka. Karena kami yakin saat kami menerima berkat dari Tuhan, itu melebihi dari apapun yang kami harapkan dunia ini. Kami mau serahkan Tuhan kegiatan kami Tuhan GBI Ekumenik dalam tangan-Mu. Sebentar sore kami akan mengadakan doa puasa. Sertai Tuhan, Kau panggil jiwa-jiwa Tuhan jemaat GBI Ekumenik untuk datang bersama-sama dan kami berdoa puasa, berdoa untuk seluruh jemaat GBI Ekumenik. Kami juga Tuhan Yesus berdoa untuk besok Tuhan, ibadah raya 1 maupun ibadah raya 2. Kami yakin dan percaya jiwa-jiwa akan kami tuai di tempat ini. Persiapkan kami semua di tempat ini, persiapkan jemaat GBI Ekumenik untuk dapat menuai jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau menyiapkan doa, jawaban doa yang terbaik untuk kami. Dan biarlah bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi, seperti di bumi, seperti di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan hari ini dalam tangan-Mu, segala aktivitas kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang percaya, sama-sama katakan Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak